Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Saya Dwi Anggia akan menemani Anda di dua sisi hingga 1 jam ke depan. Pemirsa, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 yang bulan lalu diumumkan akan diberlakukan untuk Natal dan Tahun Baru akhirnya dibatalkan oleh pemerintah. Dan selanjutnya pembatasan kegiatan masyarakat untuk Nataru akan disesuaikan dengan kondisi COVID di daerah masing-masing dan bagaimana data angka kasus COVID di daerah masing-masing. Namun maju mundur kebijakan pemerintah terkait COVID-19 ini bukan yang pertama kali terjadi dan tentu saja ini membuat polemik serta kebingungan di tengah masyarakat. Lalu apakah tepat pembatalan PPKM level 3 di saat varian baru COVID-19 Omikron mengancam Indonesia? Saksikan ulasannya atau diskusinya di malam hari ini bersama saya di Dua Sisi. Tren penurunan di luar Jawa Bali maupun Jawa Bali ini secara konsisten turun. Vaksinasi dosisnya rata-rata nasional dosis 1 adalah 68,42%, dosis kedua adalah 47,55% berbasis kepada target yang divaksin. Dan malam hari ini sudah bergabung bersama saya sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya ada Pak Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik. Selamat malam Pak Trubus. Boleh digunakan mic-nya ya Pak ya. Dan di sebelah kiri saya ada Dr. Erlina Burhan, dokter spesialis paru RSUP Persahabatan. Selamat malam dok. Selamat malam. Sehat dok ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, itu yang paling penting saat ini tengah kondisi COVID ya dok. Dan juga bergabung secara virtual bersama kami Dr. Pandu Riono, epidemiolog. Selamat malam Dr. Pandu. Selamat malam Mbak Gia. Ya. Salam sehat. Salam sehat dok. Dan nanti juga akan bergabung bersama kita Jubir Kemenkes Dr. Siti Nadia Tarmizi yang kami masih mencoba untuk menunggu beliau bergabung secara virtual juga malam hari ini. Sebenarnya saya ingin menanyakan pertama kali pertanyaan ke Dr. Siti Nadia nih terkait apa yang dilakukan pemerintah saat ini, maju mundur kebijakan PPKM, pelaksanaan PPKM level 3. Dan kami juga sudah mengundang pihak Menko Marifest, namun sampai saat ini juga belum menyatakan kesediaan untuk bergabung. Saya ingin ke Pak Trubus terlebih dahulu nih, Pak Trubus. Ini pertanyaan publik juga sebenarnya nih Pak, mengenai pengumuman pemerintah di awal itu kan Pak Muhadjir sebelumnya menyampaikan bahwa akan memberlakukan PPKM level 3 untuk Natal dan Tahun Baru, Nataru. Tapi kemudian beberapa hari lalu Pak Luhut mengumumkan bahwa dibatalkan dan juga ada Mendagri Pak Tito menyampaikan akan lebih mengeluarkan ini bukan dibatalkan hanya ganti judul, kemudian keluar statement seperti itu. Dan Pak Erlangga juga menyampaikan aturan-aturan segala macam terkait level 3 PPKM ini. Kita lihat ini ya, ini PPKM level 3 Nataru diumumkan oleh Pak Muhadjir, kemudian dibatalkan Pak Luhut dan dijelaskan oleh Pak Tito ya. Nah ini Pak Trubus sudah ketawa-ketawa nih. Apa sih Pak Tito kalau Pak Trubus ya kalau kita lihat ini kan membingungkan masyarakat. Kalau Anda melihat pemerintah ini sedang apa sih? Apakah sedang gamang atau sedang bingung menghadapi tahun kedua COVID di akhir tahun kedua ini? Iya, menurut saya memang ini pemerintah itu gamang, ya bingung karena menghadapi COVID yang menurut saya memang datanya juga nggak jelas itu yang pertama. Yang kedua, memang ini pemerintah itu sering ini yang disebut dengan testing the water. Jadi menguji publik, bikin kebijakan, nanti kalau ditolak publik baru ditarik kembali. Tapi dia juga menerapkan apa yang disebut buying time. Ditunggu, tunggu, nanti kalau nggak ada respon, jalan. Itu jalan seperti itu. Nah ini kebijakan seperti itu. Yang ketiga ini memang indikasi daripada ini buruknya komunikasi koordinasi di antara kementerian dan lembaga itu sendiri. Karena kita lihat dari mulai pertama diumumkan oleh Kemenko Pak Muhadjir, kemudian di berikutnya itu berbeda-beda. Nah inilah menurut saya bukan persoalan pada apakah itu kebijakan
perlu PPKM darurat, PPKM level 3 atau tidak, persoalannya kepada bagaimana kemudian masyarakat itu patuh atau tidak terhadap kebijakan itu. Itu jadi persoalan. Ketika tidak patuh, maka yang terjadi masyarakat adalah apa? Abai. Nah, kalau sudah abai, apapun yang kita lakukan, kebijakan apapun yang dilakukan oleh pemerintah pada akhirnya akan berbuntut pada persoalan penularan COVID. Karena persoalannya kita ada pada tataran untuk mengendalikan COVID itu sendiri. Tadi Anda bilang testing the water. Kenapa pemerintah kalau menurut Anda nih, kacamata Anda melihat harus coba-coba nih, uji coba dulu? Apa nggak yakin dengan kebijakan yang akan dikeluarkan? Ya itulah karena sifat gamangnya itu nggak yakin dengan data yang ada, mungkin informasinya. Kalau misalnya untuk Nataru itu data yang dimiliki pemerintah kan hanya pengalaman Nataru 2 kali itu saja. Itu aja, dan itu juga nggak ada evaluasinya. Artinya publik tidak pernah disajikan dulu evaluasinya seperti ini gitu. Yang kemudian di situ publik ada trust ya kan, muncul oh ya kalau begitu ke depan ada ini. Sebenarnya masyarakat kita sangat support terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi ketika salah satu pihak mengumumkan yang berbeda-beda itu, publik melihat di sini bukannya berkolaborasi tetapi malah berkompetisi. Berkompetisi ya. Ini sekali lagi saya harus informasikan ya, kami mengundang pihak dari perwakilan pemerintah, mulai dari pihak Menko Marifest dan juga dari Jubir Kemenkes terkait dengan penanganan COVID, Bu Siti Nadia. Kami masih menunggu Bu Siti untuk bergabung malam hari ini. Nah, saya ingin ke Dr. Erlina. Dok, PPKM level 3 akhirnya diganti judul kalau menurut Pak Mendagri ya, tidak dibatalkan, cuman judulnya saja diganti. Tapi ini melihat kondisi ada kasus Omikron di luar negeri yang sudah mulai, kalau versi di luar negeri itu kan cukup mengkhawatirkan. Tapi kalau di Indonesia sendiri kemarin juga sempat muncul tuh di Bekasi, Kadinkes Bekasi sempat kepleset dalam tanda kutip, ada 4 kasus ternyata diralat oleh pihak Kemenkes, tidak ada itu hoax. Nah, kalau kita melihat dengan PPKM yang dilonggarkan atau aturannya diganti, terus ada ancaman Omikron, Anda dari kacamata dokter melihat ini sebagai ancaman atau ya mungkin biasa sajalah karena ini udah tahun kedua kita COVID, mungkin masyarakat sudah siap untuk ini? Ya, pertama saya ingin menyampaikan bahwa kondisi COVID di Indonesia secara umum ini membaik. Terlihat dari landainya kurva dan ini sudah berlangsung 2 bulan lebih. Dan bahkan sekarang selalu di bawah 400 kasus per hari. ya. Ini situasi yang menggembirakan, sangat-sangat kondusif. Dan saya menghimbau kepada semua, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk mempertahankan kemenangan kita ini. Ya tentu saja kita tahu bahwa masyarakat juga sudah capek ya, capek dengan kondisi yang hampir 2 tahun kita alami, bukan masyarakat saja, semua sektor terganggu. Jadi kita semua berkepentingan untuk membuat bahwa COVID ini penularannya berhenti. Dan kita semua dari dulu sudah tahu penularan dari COVID ini adalah melalui pernafasan, droplet hidung, masuk ke hidung, mulut, ya. atau ke mulut, atau melalui tangan ke mukosa mata. Itu sudah pengetahuan umum. Karena pengetahuan itu sudah diketahui, maka mudah sekali cara mencegah supaya virus yang ada di bawah droplet itu tidak masuk. Salah satunya seperti yang kita lakukan saat ini, memakai masker. Jadi memakai masker ini adalah hal yang jitu. Ya, jadi saya memang agak sedikit bingung juga dengan aturan-aturan yang berubah. Tapi seperti kalau kita belajar dari COVID ini memang sangat dinamis. Situasinya berubah-ubah, sehingga tidak masalah kalau kebijakan juga berubah, asalkan satu, konsisten. Kedua, konsisten dalam arti membuat kebijakan, implementasinya juga benar, ada monitoringnya. Jadi apakah pemerintah akan melaksanakan level 3 atau tidak level 3 untuk semua daerah, tapi tergantung situasi daerah, silakan asal implementasinya benar, karena kita semua berkepentingan untuk mempertahankan kemenangan, berkepentingan untuk mencegah transmisi yang terus-menerus. Istilahnya kita selama ini memutus rantai penularan. Dan Indonesia berhasil dalam hal ini ya. Alhamdulillah kita berhasil. Jadi sebetulnya masyarakat kita juga oke banget ya. Artinya memang di awal-awal susah,
Di awal-awal Ya, panik ya, karena emang semua panik. orang nggak tahu di seluruh dunia. Tapi Iya. ke sini sudah hampir 2 tahun ini Sudah terbiasa orang pakai terbiasa. masker sekarang. Oke. Malah kalau kita lihat di kota besar kalau orang tidak pakai masker itu sepertinya aneh. malah jadi aneh gitu. Kok Jadi nggak pakai aneh masker dan gitu orang ya? semua memperhatikan sehingga kemudian dia pakai masker. Oke, Dok. Jadi kebiasaan pakai masker ini adalah salah satu cara untuk mencegah virus itu masuk. Mau Nah, apapun variannya, ya terkait dengan varian baru Omikron ini memang ini membuat situasi sedikit banyak yang khawatir ya karena tahan dulu dok. Khawatir kenapa nih? Karena Omikronnya, karena virusnya berbahaya atau seperti apa? Kita jeda dulu ya dok ya. Baik. Kita lanjutkan nanti. Dua Sisi akan kembali sesaat lagi.